Ya, salam teman-teman. Eh, Hari ini di program Saat Teduh, saya mau bagikan berkat untuk kawan-kawan semua. Karena hari ini, tadi kita baru habis melakukan pelayanan. Saya tidak sebutkan di mana tempatnya. Dan juga kita tadi kehadiran salah seorang pastor ya, pastor berasal dari Irlandia Utara, juga ikut kami pelayanan bersama-sama dengan ketua kita juga, dan itu sangat memberkati sekali karena apa yang disampaikan oleh beliau, saya tidak menyebutkan namanya ya, nanti saya akan memberikan pelajaran wawasan pengetahuan saja secara singkat, semoga menjadi berkat. Beliau sudah berkeliling ke seluruh dunia, jadi dia berkeliling ke negara-negara mana, dan dia punya komunitas untuk mengasuh anaknya. Jadi dia menyelamatkan jiwa-jiwa, bukan hanya orang dewasa saja, tapi anak-anak juga ya, masih berusia dini. Saya mau sampaikan, kalau tadi itu di dalam beliau khotbah, dia menceritakan tentang bagaimana proses beliau bertumbuh di dalam iman, ajaran mengikut Yesus. Dan beliau di situ dia menyampaikan pengalaman yang ya sangat-sangat kelam, mungkin pengalaman yang sangat buruk, tetapi sama halnya dengan hidup kita. Kita seringkali berulang kali jatuh ke dalam dosa dan kesalahan yang sama. Bahkan yang kita ketahui itu salah pun masih kita terkadang memiliki niat untuk masuk lagi ke dalam dosa yang sama. Tapi ada sesuatu jamahan dari Roh Kudus yang luar biasa tadi, karena beliau mengatakan di dalam hidupnya itu dia punya kesimpulan, artinya mengikut Yesus ialah masuk di dalam peperangan, yaitu peperangan roh ya, peperangan roh yang setiap manusia itu memilikinya. Artinya peperangan roh kita setiap hari tentunya pasti bergumul dan berperang di dalam roh, karena banyak sekali iblis. Dari awalnya kita di dalam kandungan ibu, iblis sudah mempunyai rencana akan membawa kita, menarik kita untuk jatuh ke dalam dosa, supaya untuk memusnahkan kita. Dan itu dilakukan oleh iblis dengan berbagai cara, dengan memberikan tawaran-tawaran dunia, bahkan janji-janji tahta dunia ya, kuasa-kuasa dunia yang mungkin bagi kita menggiurkan sekali, bagi kita orang-orang yang badani ini sangat wow sekali ya. Apalagi kalau itu sesuatu yang menjanjikan bagi masa depan badani kita. Nah, tetapi di situ saya mau kutip bahwasanya Tuhan itu luar biasa sekali ya. Dia mengampuni orang-orang yang bahkan jatuh di dalam dosa yang berulang kali ya, bahkan orang yang sudah datang kepada Tuhan jatuh lagi ke dalam dosa, Tuhan masih pakai dia, sehingga saat ini beliau adalah menjadi orang-orang sangat luar biasa dan menjadi banyak berkat sekali bagi orang. Yang mau saya kutip lagi ialah di dalam pemeliharaan roh. Artinya sangat penting sekali bagi kita orang-orang yang percaya Kristus untuk berdoa
Artinya kita selalu berupaya untuk melatih tubuh kita, badannya kita untuk datang masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk hidup bergumul di dalam hadirat Tuhan, mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, membayar harga yang harus kita berikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang yang mungkin kita kurang mengerti dan kurang memahami apa sebenarnya tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Apa sebetulnya? Apakah mencari kejayaan semata ataupun kepuasan sendiri? Nah, tetapi dari apa yang disampaikan oleh pastor tadi, beliau kan berbicara, dia menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris. Jadi tadi juga dia dibantu oleh salah seorang orang yang luar biasa juga, ya, pengikut Tuhan juga. Beliau lah yang menerjemahkan dari pastor itu. Saya tidak sebutkan juga namanya, tetapi itu sangat memberkati sekali. Dan artinya saya membagikan lagi dengan teman-teman yang mungkin tidak ikut, supaya ini menjadi berkat. Jadi artinya kesimpulannya saya ucapkan, tuturkan lagi dengan bahasa-bahasa saya sendiri. Artinya perlu kita untuk selalu berdoa, datang kepada Tuhan, minta kekuatan dengan Tuhan, minta tuntunan oleh Roh Kudus, agar kita selalu dekat di dalam nama Yesus, agar kita tidak terbuai oleh kuasa-kuasa roh jahat. Banyak cara iblis untuk menarik kita, bahkan iblis lebih mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga iblis punya strategis yang sangat cukup mumpuni untuk menjatuhkan manusia, agar supaya kita tidak jatuh oleh rayuan-rayuan iblis. Hendaknya kita selalu membekali diri dengan firman Tuhan. Nah, kedua, hindari tontonan-tontonan yang kurang bermanfaat untuk rohani kita, untuk roh jiwa-jiwa, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Hindari juga yang namanya pengetahuan yang di luar dari sikap rohani kita. Jadi tentunya itu harus dibiasakan dan dilatih dari hari ke hari, sedikit demi sedikit, agar menjadi sebuah perisai yang nantinya bisa kita gunakan dan kita jadikan perlengkapan persenjataan rohani kita untuk melawan iblis yang berada di sekeliling kita, bahkan di dalam pikiran kita pun iblis bekerja. Nah, jadi saya mau sampaikan khususnya untuk kaum muda, supaya ayo kita belajar melihat, membaca firman. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit-sedikit saja, tidak apa-apa. Yang penting kita renungkan siang dan malam. Apapun kegiatan kita renungkan, kita hidup di firman itu. Karena ketika kita menghidupi firman itu, sungguh kekuatan itu akan datang, akan bertumbuh di dalam hidup kita, dan menjadi sebuah pedang bagi kita untuk melawan, untuk membunuh segala kuasa-kuasa kedagingan yang mungkin membawa kita jatuh dalam dosa yang sama ataupun dosa-dosa yang baru. Ingat, ketika kita sudah bertobat, kita sudah mengenal Allah, iblis itu pun keluar, dia mengembara tempat-tempat yang jauh, dan dia melihat tuannya
yaitu kita tadi sudah bersih, teratur, ya kan, sudah beriman, maka ia akan membawa lagi 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya untuk masuk ke dalam hidup kita, sehingga ketika kita jatuh ke dalam dosa, kondisi kita akan lebih buruk lagi daripada kondisi semula. Oleh sebab itu, supaya itu tidak terjadi di dalam hidup kita, mari kita bekali kita setiap pagi kita bekali dan firman, siang kita bekali dan firman. Lebih baik lagi kita baca firman setiap di jam waktu yang tidak sibuk, tapi tidak ada kata alasan untuk sibuk. Kita baca terus. Kalau perlu sampai ngantuk kita baca tuh, baca. Kita hayati, kita renungkan, kita hidupi. Kasih Tuhan itu lemah lembut. Hukum Tuhan itu lemah lembut. Terjadi pula lah di dalam hidup kita yang sedemikian harus lemah lembut. Pesan saya hari ini, saya melihat banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang secara dunia itu tidak akan mungkin untuk bisa menjadi orang-orang hebat, tetapi Tuhan tunjukkan, Tuhan menampakkan mujizat dan kemuliaan kerajaan surga itu di hidup mereka dan menjadi berkat untuk kita semua. Oleh sebab itu saya semakin yakin bahwa Tuhan pakai kita semua. Jangan minder, jangan iri, jangan patah semangat. Ingat, yang membuat kita minder, kita iri, kita dengki, kita malas, itu bukan sifat rohani kita, tapi itu adalah sifat iblis yang menghambat hubungan kita dengan Allah. Mari kita patahkan di dalam nama Yesus, kita patahkan. Kita mau ambil, kita mau respon Tuhan di hidup kita. Kita mau menyerahkan hidup kita, seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang tidak mengatakan juga bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan itu semuanya sudah enak, terpenuhi. Tidak, teman. Ya, saudara-saudara, di dalam mengikut Tuhan ada sesuatu yang memang harus kita lalui dengan kekuatan ketaatan, kekuatan kesabaran, kekuatan kerendahan hati, kekuatan kelemah lembutan yang harus kita latih sedemikian banyaknya, sedemikian hari demi hari, sedemikian waktu ke waktunya harus kita latih, supaya itu menjadi, sampai itu menjadi betul-betul mengkarakter di dalam pribadi kita, yang mendominasi di dalam pikiran dan hati kita. Ya, cuman itu yang bisa dapat saya bagikan. Mudah-mudahan menjadi berkat. Tetap bertumbuh dan berproses untuk teman-teman seiman. Jangan ragu, jangan merasa diri sendiri dosa, jangan merasa diri sendiri kekurangan firman, jangan merasa diri sendiri belum ada karunia. Jangan lakukan itu untuk memuaskan rohanimu dengan kepuasan-kepuasan rohani, agar kamu hidup di dalam karunia kasih Tuhan, agar kamu senantiasa dapat mendengarkan perintah-perintah dan peringatan-peringatan dari Tuhan. Tentunya kamu mengalami Tuhan. Amin. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati.